Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Menteri Sejarah. Kita hari ini akan membahas bagaimana ruang lingkup sejarah. Apa itu ruang lingkup sejarah? Teman-teman perlu tahu bahwa ruang lingkup sejarah itu ada 4, bahwa yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Kenapa ada 4 ruang lingkup ini? Nanti kita bahas satu-satu. Jangan kemana-mana. Let's go. Selanjutnya adalah sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan yang terakhir adalah seni. Nah, dalam bahasan itu kita akan melihat bagaimana hubungan-hubungan antara sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang terpisah atau melihatnya sebagai sesuatu yang utuh, tidak terpisah. Nah, taruhlah sebuah sejarah, sebuah peristiwa terjadi di masa lalu. Peristiwa itu sejarah, satu poin. Poin kedua adalah ada sejarawan, ada orang yang ingin tahu tentang masa lalu itu. Lalu apa yang dia lakukan? Nah, yang dia lakukan adalah belajar ilmunya dulu. Bagaimana dia cara mengetahui masa lalu? Maka dia buat serangkaian penelitian, serangkaian langkah-langkah untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Yang kemudian dari langkah-langkah tersebut dia menemukan fakta, dan fakta-fakta itu kemudian disusun ya dengan mengajukan pertanyaan dan mencari pendapat untuk mendekati kebenaran. Karena kenapa? Yang namanya peristiwa itu memang benar terjadi, tapi yang namanya cerita akan peristiwa tersebut bisa jadi ada tambahannya, ada kekurangannya. Nah, agar sebuah cerita itu mendekati kebenaran kejadiannya, maka perlu disusun pertanyaan-pertanyaan, pendapat-pendapat, fakta-fakta yang mendekati kebenaran. Apakah benar-benar cerita itu akan sama dengan yang kejadiannya? Belum tentu juga sama. Mungkin sekian persennya sama, 20%-nya, 50%-nya, tergantung dari fakta yang dia temukan. Objektivitas sejarah. Jadi, agar seorang sejarawan, orang yang meneliti sejarah itu objektif, itu harus mengajukan pertanyaan dan menemukan fakta-fakta yang mendekati kebenaran. Nah, objektivitas dalam sejarah itu bukanlah kebenarannya, tapi hanya mampu mendekati kebenaran. Itu adalah objektivitas sejarah. Jadi, karena memang keterbatasan yang terjadi dalam sebuah kita dengan hubungan kita dengan masa lalu. Semakin jauh masa lalu tersebut, semakin sulit juga untuk menemukan objektivitasnya, menemukan kebenarannya. Contohnya apa? Kita meneliti atau membahas tentang manusia purba. Manusia purba di mana tidak ada tulisan, yang kita temukan adalah benda-benda atau peninggalan-peninggalannya. Tentu akan sulit melihat apa yang terjadi di masa lalu tersebut jika kita melihatnya sendiri. Nah, disitulah yang namanya perlu ilmu bantu. Kita memerlukan ilmu bantu, ilmu-ilmu yang lain, entah itu sosiologi, geografi, geologi, dan lainnya. Dan sejarah pun dijadikan sebagai ilmu bantu bagi ilmu-ilmu yang lain. Entah itu sosiologi ada sejarahnya, geografi ada sejarahnya, matematika pun kalian tahu ada sejarahnya. Seperti itu. Nah, tadi ya peristiwanya. Nah, di sini adalah peristiwanya, udah. Terus sejarawan yang ingin mengetahui, dia berilmu ya, dia mencari ilmunya menggunakan metode-metode sejarah. Kemudian setelah semuanya tersusun, kemudian dia kisahkan, dia tuliskan. Nah, sejarah seperti yang tertulis itulah yang akhirnya kita sebut dengan karya sejarah atau historiografi. Nah, dalam penulisan sejarah perlu adanya namanya seni ya. Seni untuk apa? Yaitu seni agar tulisan sejarah itu menjadi menarik dan enak dibaca. Ya. Nah, itu adalah sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Lalu bagaimana detailnya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu sejarah sebagai peristiwa, syaratnya apa, ciri-cirinya apa, kisah cirinya apa, ilmu cirinya apa, seni cirinya apa. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yang pertama adalah bersifat empiris. Apa itu sejarah bersifat empiris? Empiris artinya pengalaman.
Sejarah dilakukan sifatnya adalah pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh manusia. Dari pengalaman-pengalaman itu kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulan. Ya. Bedanya dengan ilmu lain, empirisnya dalam sejarah itu hanya terbatas pada sesuatu yang telah terjadi, jadi tidak bisa diulang. Beda halnya dengan empirisnya dalam ilmu alam. Taruhlah kalian ingin melakukan percobaan, kalian tinggal datang ke lab IPA, lalu kalian kemudian mengambil sampel dan kalian amati secara langsung, itu bisa kalian ulang. Tapi sejarah, peristiwanya itu kita tidak bisa ulang. Peristiwa yang telah terjadi itu meninggalkan bukti-bukti dan itu yang kita amati. Itulah empiris. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan. Selanjutnya yaitu mempunyai objek. Nah, sudah barang tentu ya, yang namanya ilmu itu harus ada objek. Lalu apa objek sejarah? Objek sejarah adalah manusia dan masyarakat dalam konteks waktu. Kenapa manusia dan masyarakat dalam konteks waktu? Karena yang namanya manusia dan masyarakat itu banyak ilmu yang mengkaji itu. Tapi kalau misalkan melihat dalam konteks waktu, itu adalah milik sejarah. Kenapa? Karena memang manusia dan masyarakat dalam konteks waktu tersebut itu adalah suatu kejadian yang telah terjadi. Manusianya sudah melakukan sesuatu, meninggalkan jejak. Nah, kita sebagai seorang sejarah melihat jejak-jejak itu. Nah, selanjutnya yaitu mempunyai teori ya, yang namanya ilmu harus ada teori ya. Nah, teori-teori yang kita punya baik dari zaman Herodotus sampai sekarang, sejarah mempunyai teorinya sendiri. Dari penelitian-penelitian yang telah dibuat, maka para peneliti itu membuat teori-teorinya sendiri. Ada beberapa teori yang khas dalam sejarah seperti kelas sosial, teori gerak sejarahnya Ibnu Khaldun dan lain-lainnya. Jadi memang harus ada teori. Yang selanjutnya adalah mempunyai generalisasi. Jadi dalam setiap pengamatan tentu ada generalisasi. Nah, hanya bedanya kalau misalkan generalisasi dalam ilmu alam itu adalah generalisasi yang berlaku umum. Tapi di sejarah, generalisasi atau kesimpulan, generalisasi itu kesimpulannya hanya berlaku khusus. Kesimpulannya hanya berlaku khusus bagi peristiwa itu, tapi tidak berlaku kepada peristiwa yang lain. Yang mungkin berlaku kepada peristiwa lain adalah kecenderungannya. Ya, jadi generalisasi kesimpulan dalam sejarah itu ideografi. Kalau misalkan dalam ilmu alam atau sosial lainnya itu nomenklatur. Selanjutnya adalah mempunyai metode. Tentu yang namanya ilmu itu pasti ada metode-metodenya. Dalam sejarah metodenya itu adalah yang pertama heuristik, yang kedua adalah verifikasi, yang ketiga adalah interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. 4 langkah tadi, yang pertama heuristik mencari sumber, verifikasi kritik terhadap sumber, interpretasi menafsirkan sumber, dan yang terakhir adalah menuliskan sejarah dari sumber-sumber yang ada. Nah, itu adalah ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, metode-metode tadi nanti akan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita ya, khususnya bagi kelas 10 nanti akan ada praktek bagaimana cara menulis sejarah. Nah, kegunaan sejarah sebagai ilmu. Nah, ada 2 kegunaan di sini. Yang pertama adalah kegunaan secara intrinsik dan kedua adalah kegunaan secara ekstrinsik. Intrinsik artinya adalah kegunaan bagi sejarah itu sendiri, bagi kita sendiri yang memang bergelut di sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu, menurut Kunto Wijoyo ya, bahwa yang namanya sejarah semua terbuka. Yang namanya ilmu sejarah terbuka, semua orang bisa nulis sejarah asalkan dengan ilmunya. Ya, ilmunya apa? Yang tadi yang saya bilang di sebelumnya, 5 tadi ada empirisnya, ada teorinya, generalisasinya, dan ada metode-metode, langkah-langkah yang memang sesuai dengan ilmu sejarah. Yang kedua adalah sejarah sebagai pernyataan pendapat. Nah, kalau pernyataan pendapat ini mau tidak mau ada beberapa kepentingan, ada sebuah ide. Contohnya di Amerika sana. Di Amerika itu ada sebuah contoh, yaitu ada 2 teori utama, yaitu teori konsensus
dan teori konflik. Ya, bagi orang-orang yang bergelut dalam kedua teori ini, dia bisa menggunakan sejarah sebagai media untuk menguatkan pendapat mereka. Ya, entah itu teori konflik, pertentangan kelas, sejarahnya seperti apa, konsensus seperti apa, persetujuan seperti apa, itu bisa dikuatkan oleh sejarah. Yang ketiga adalah sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Nah, kenapa demikian? Karena dengan sejarah menyediakan metode, menyediakan ilmu bagaimana cara mengetahui masa lampau, entah itu kejadiannya, entah itu kisahnya dan lainnya. Ya, karena serangkaian metode dalam sejarah itu menuntun kita pada suatu kejadian di masa lampau mendekati kejadian itu. Ya, karena tidak mungkin tadi saya bilang sebuah kejadian itu kita hadirkan di masa lalu, kita hadirkan ke masa sekarang, pasti tidak utuh. Tapi setidaknya kita mendekati keutuhan itu. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sejarah sebagai profesi. Nah, sejarah sebagai profesi artinya bahwa ketika kita bergelut dalam sejarah ada yang namanya profesi sejarah. Nah, profesi sejarawan itu tidak selamanya harus menjadi sejarawan, bisa jadi pendidik ya. Seperti saya nih sebagai pendidik sejarah bagi anak-anak bisa saja. Bisa juga di museum, bisa juga di situs-situs purbakala, bisa juga study tour mungkin ya. Study tour teman-teman di lapangan sana ada yang memang khusus menjadi guide tempat-tempat bersejarah. Nah, itu adalah profesi-profesi dalam sejarah. Itu intrinsik. Lalu bagaimana secara intrinsik? Nah, ekstrinsik ini yang pertama adalah pendidikan moral. Contohnya apa? Nilai-nilai tokoh bangsa kita itu bisa kita ambil moralitasnya sekarang. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita yang dulu, contoh Agus Salim, dia berpakaian sederhana tapi otaknya sangat cerdas. Dia mampu menjadi seorang diplomat yang unggul yang mampu bersuara di dunia internasional. Itu adalah contoh bahwa kesederhanaan itu tidak selamanya melahirkan kesengsaraan, tapi kesederhanaan bisa juga melahirkan kewibawaan. Itu salah satu contoh dari pendidikan moral. Yang kedua adalah sejarah sebagai sarana pendidikan penalaran. Nalar seperti apa? Contoh ya, jika kita bernalar sebuah peristiwa perang dunia yang baik yang kedua itu bukan soal blok barat dan blok timur saja, tapi soal juga bagaimana kegagalan LBB dalam mengakomodir kepentingan negara. Meskipun nanti ketika PBB mulailah padu. Ya, jadi sejarah mengajarkan kita bernalar bahwa semua itu tidak hanya satu sebab, tapi banyak sebab. Yang selanjutnya adalah sejarah sebagai pendidikan politiknya. Dengan sejarah, karena dalam sejarah itu ada namanya sejarah politik, kita sehingga menjadi tahu bahwa secara politik kita sebagai warga negara itu harus berperan, ya, berperan untuk memajukan negara kita. Contohnya penguasa-penguasa dalam sejarah itu secara politik ada presiden-presiden. Nah, ada sejarah dengan presiden-presiden itu sehingga kita tahu bagaimana kehidupan politik bangsa kita dari awal lahir sampai sekarang. Nah, itu adalah pendidikan politik. Selanjutnya adalah pendidikan kebijakan. Pendidikan kebijakan, nah, yang namanya kebijakan tentu lahir bukanlah sekonyong-konyong lahir, tapi yang namanya kebijakan itu diambil dari berbagai macam sisi. Nah, kebijakan hari ini tentu pasti melihat kebijakan sebelumnya. Ya, orang yang mengambil kebijakan, udah tahu nih kebijakan ini itu salah. Dulu pernah dilakukan. Sekarang apakah dia lakukan lagi? Tidak. Dia harus belajar dulu bagaimana kebijakan di masa lalu. Nah, itu adalah salah satu contoh pendidikan kebijakan. Selanjutnya adalah sejarah sebagai pendidikan perubahan. Nah, dalam perubahan ini sudah barang tentu tadi di pengertian pun kemarin di pengertian pun sudah dijelaskan bahwa yang namanya sejarah itu adalah perubahan. Kita melihat perubahan dari masa lalu sampai sekarang sehingga akan kita bisa menyikapi perubahan itu dengan bijak. Bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan sampai akhirnya kita kiamat mungkin ya. Kiamat pun bahkan ada berubah juga. Nanti ada surga, neraka dan lain. Jadi perubahan mengajarkan pada perubahan. Dan yang terakhir, kegunaan sejarah secara ekstrinsik adalah sejarah sebagai pendidikan masa depan. Untuk apa?
Banyak orang bilang bahwa buat apa belajar sejarah, masa lalu biarlah berlalu. Tapi jangan salah, ketika orang dalam kehidupan bernegara, taruhlah contohnya apa, 2018 kemarin kita reses ekonomi ya. Nah, tahu atau tidak bahwa ada yang menyimpulkan reses ini jadi 10 tahun sekali. 2018 kita reses, 2008 reses ekonomi Amerika, 2098 sudah barang tentu reses ekonomi dunia, bahkan ya, krisis ekonomi yang akhirnya melanda Indonesia. Itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan per 10 tahun 98, 2008, 2018 ada pelajaran yang kita ambil bahwa di 2028 nanti kita harus siap menghadapi itu. Nah, itu adalah pendidikan di masa depan. Terus yang selanjutnya adalah masalahnya sejarah bisa disebut juga sebagai spion. Orang nggak mau nengok ya ke belakang, padahal di belakang itu ada informasi yang bisa kita ambil manfaatnya. Contohnya apa, kalau kita lagi jalan naik mobil atau motor gitu ya, kita mau ke depan, mau belok ke kanan, pasti lihat spion dulu. Nah, itulah sejarah. Kalau misalkan masa lalu kita aman, kita bisa jalan. Oh, di masa lalu kebijakan ini aman, bisa jalan. Pas kita mau belok, lihat spion dulu. Oh, ada mobil di belakang, ada masalah nih di belakang. Kita rem dulu, jangan dulu belok, biarkan dia lewat dulu. Nah, itulah sejarah. Sejarah adalah istilahnya spion kehidupan. Kenapa spion kehidupan? Karena kita bisa belajar bagaimana kita melihat sudut pandang masa lalu untuk kita terapkan saat ini dan kita dilanjutkan sampai masa depan. Itulah sejarah sebagai pendidikan masa depan. Nah, selanjutnya adalah fungsi sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarawan Nugroho Nuto Susanto menyatakan sejarah memiliki 3 fungsi. Ketiga fungsi tersebut sebagai berikut ya. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Situs sejarah dapat menjadi sarana rekreasi. Selain mengunjungi situs sejarah rekreasi, sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku. Nah, kalau sekarang rekreasi bukan berarti harus datang juga ya. Mungkin memang benar situs-situs sejarah seperti apa, kalau di Tanjung Pinang itu ada masjid ya. Kalau misalkan di Borobudur gitu kan kita datang, oh gitu kan. Kalau di Pulau Penyengat ada masjid ya, di Pulau Penyengat itu adalah situs-situs rekreasi, padahal di sana mengandung nilai-nilai sejarah. Zaman era digital ini bukan hanya seperti itu, kita pun bisa mengunjungi situs-situs yang ada di seluruh dunia hanya lewat handphone. Nah, kalian yang punya handphone Android, handphone smartphone, karena handphone kalian udah smartphone, maka kalian pun harus menjadi smart people, smart user atau pengguna yang pintar. Jangan sampai handphonenya smart tapi yang menggunakannya stupid, jadi bukan lagi smartphone tapi jadi stupid phone ya. Jadi dengan banyak sekali media digital kita bisa mengakses seluruh situs sejarah yang ada seluruh dunia, tidak hanya mengandalkan buku. Ketika kita belajar mengenai peradaban Afrika, kita seolah-olah berjalan-jalan ke Afrika sana untuk mengetahui bagaimana sejarah dan peradaban dari Afrika. Itu adalah fungsi rekreatif. Yang selanjutnya adalah kisah sejarah dapat memberi inspirasi, fungsi inspiratif. Nah, inspirasi ini adalah ketika kita melihat tokoh-tokoh bangsa kita, kejadian-kejadian di masa lalu, itu menginspirasi kita juga untuk maju. Contohnya Soekarno itu istilahnya gaya bicaranya sangat berapi-api, seorang retoris yang sangat handal, seorang yang berpidato dengan sangat gagah. Nah, itu menjadi inspirasi kita bagaimana cara bicara Soekarno itu bisa kita tiru dan kita kembangkan. Itu salah satu contoh. Selanjutnya, sejarah juga berperan dalam memperkuat identitas bangsa, nation building, dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mengenal sejarah, kita sudah terlepas dari bangsa kita. Orang a priori pelajar sekarang misalkan buat apa belajar sejarah, dan nanti mah saya kerja nggak ditanya misalkan Borobudur itu dibuat oleh siapa, saya bekerjanya di komputer. Oke, betul memang. Tapi ketika kalian bergaul dengan orang dari luar negeri misalkan, ketika ditanya bangsamu punya apa,
Bagaimana sejarah bangsamu? Kalian bisa jawab atau tidak? Jika tidak, kalian pasti malu. So, silakan aja coba. Mungkin sekarang kalian merasa biasa-biasa aja gitu ya. Tapi nanti ketika kalian berkomunikasi, ya, orang ini misalkan orang Kepulauan Riau datang ke Bandung, ditanya bagaimana sejarah Kepulauan Riau, nggak tahu. Orang Bandung pergi ke Kalimantan, ditanya bagaimana sejarah Bandung, nggak tahu. Malu atau tidak? Rasanya kalian bukan orang tempat asal kalian. Jadi pelajarilah sejarah untuk mengenal diri kalian sendiri sebagai entitas sebuah bangsa, sebagai inspirasi. Selanjutnya adalah fungsi instruktif. Nah, ini fungsi pembelajaran, ya, dengan kegiatan pembelajaran, karena yang namanya kegiatan pembelajaran ini bukan hanya berlaku di sejarah juga ya. Sejarah udah pasti karena ada mata pelajarannya sejarah. Tapi kalau di mata pelajaran lain pun sebenarnya dipelajari juga sejarah. Di sosiologi belajar sejarah, ya. Di ekonomi belajar sejarah juga. Teori ekonomi yang dibangun saat ini, yang ada saat ini pasti ada tentang sejarahnya juga, sejarah teori ini, sejarah tokoh ini pasti ada. Terus yang selanjutnya adalah contoh yang kedua adalah PPKN. PPKN misalkan menerapkan Pancasila top, Pancasila 1, 2, 3, 4 akan kering rasanya jika tidak menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila. Jadi ada fungsi instruktif di sana. Nah, seperti yang dijelaskan di bawah bahwa sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pelajaran lainnya. Oke, itulah sejarah sebagai ilmu. Nah, ini sejarah sebagai peristiwa. Nah, syarat sejarah sebagai peristiwa itu yang pertama objektif. Suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi penulis. Unik, tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Penting, setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Fakta-fakta sejarah mengandung pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia. Nah, syaratnya itu ya, yang pertama jika dia ingin menjadi sebuah peristiwa sejarah, dia harus objektif, unik, dan penting ya. Misalkan ya, kalau misalkan saya nih tersandung di pasar, pasti tidak akan masuk berita. Tapi kalau misalkan ada Jokowi datang ke pasar, presiden kita datang ke pasar lalu tersandung di sana, pasti jadi berita. Nah, itu menunjukkan bahwa ada unsur yang penting di sana, ya. Itu salah satu contoh kenapa tidak semua peristiwa itu masuk peristiwa sejarah, ya. Karena syaratnya nih, objektif, unik, penting. Selanjutnya ciri sejarah sebagai berikut. Nah, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Jadi peristiwa sejarah itu abadi ya. Peristiwa proklamasi udah aja proklamasi, nggak bisa berubah lagi jadi proklamasi apa gitu ya, tidak berubah. 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa proklamasi, tidak bisa berubah. Kita ubah jadi peristiwa apa gitu ya, nggak mungkin ya. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua adalah peristiwa ini merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Kita misalkan tidak ada peristiwa yang berulang, ya, sejarah tidak ada peristiwa sejarah yang berulang. Tidak ada satu peristiwa di dunia ini yang sama persis terjadi waktu tempatnya. Kalaupun tempatnya sama, waktunya pasti beda. Kalau misalkan tempatnya sama, waktunya sama, bisa jadi adalah kejadian yang sama, ya. Jadi tidak mungkin suatu peristiwa berulang persis gitu ya. Kalau misalkan kita jatuh dari motor di tempat itu, misalkan besok-besok jatuh lagi, jatuhnya pun pasti beda, ya. Mungkin yang pertama jatuh ke kiri dulu, ke kanan dulu, tapi pastikan bahwa ketika jatuh kalian bisa bangkit lagi. Wah. Oke, selanjutnya adalah peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Jadi tadi ya, harus penting gitu. Oke, itu sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa sebut juga sejarah secara objektif ya, teman-teman. Sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah secara objektif. Nah, kalau misalkan sejarah sebagai kisah, ada sejarah
sebagai subjektif ya. Kenapa? Karena memang tergantung interpretasi dari yang mengisahkan. Nah, interpretasi sejarah sebagai kisah. Nih, sejarah sebagai kisah rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Nih contohnya ya, buku-buku tentang sejarah ini kita bisa baca berulang-ulang. Nah, sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Tadi saya bilang subjektivitas dalam interpretasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kepentingan. Nah, kadang-kadang ya kepentingan ini, misalkan kita menceritakan tentang Bandung. Saya orang Bandung. Ketika saya menulis sejarah Bandung pasti ada kepentingan, ya. Atau bisa juga tentang sejarah adik saya atau sejarah nenek moyang saya. Pasti ada kepentingan saya menceritakan orang tua saya. Gak mungkin saya menceritakan orang tua saya yang jelek-jeleknya. Nah, ada kepentingan di sana. Yang kedua adalah kelompok budaya. Nah, kelompok budaya ini juga sama ya. Misalkan saya menulis tentang sejarah Sunda, pasti ya saya pasti mengumpulkan sejarah Sunda. Itu tidak bisa terlepas dari unsur subjektif, gitu ya. Yang ketiga adalah perbendaharaan pengetahuan ya. Itu otomatis ya, karena memang pengetahuan yang kita punya itu akan mempengaruhi kisah sejarah kita. Ketika kita menulis sejarah, pengetahuan kita tentang suatu objek itu akan menentukan kedalaman dan keluasan peristiwa itu atau objek kajian kita itu. Yang keempat adalah kemampuan berbahasa. Nah, itu kan ada mungkin berbahasa ini ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangkan. Nah, itu juga menjadi salah satu unsur subjektivitas dalam sejarah. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai. Nah, itu adalah sejarah sebagai kisah. Nah, jenis sejarah sebagai kisah ada dua ya, ada sejarah lama, old history. Sejarah lama mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadian. Kalau sejarah baru nih, old history, sejarah baru lebih berorientasi pada problem atau masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Tema-tema kajian sejarah sebagai kisah antara lain sejarah politik, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah pemikiran, sejarah kebudayaan, sejarah kota, dan sejarah lisan. Oke, itu adalah sejarah sebagai kisah. Sekarang sejarah sebagai seni. Nah, ada kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni. Unsur seni dalam sejarah diperlukan untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembaca memahami proses rekonstruksi. Jadi secara umum sejarah sebagai seni memiliki kekuatan yaitu dalam karakterisasi dan struktur atau alur penulisan. Penulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah karena unsur-unsur emosi dan intuisi sejarawan yang lebih dominan. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah, keterlibatan semua unsur sejarah diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiah. Dapat disimpulkan, kelemahan sejarah sebagai seni yaitu ketetapan, dan objektivitas berkurang serta cakupan materi sejarah akan terbatas. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Menurut Wilhelm Dilthey, seorang sejarawan dan filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Hal tersebut mendorong sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni memerlukan beberapa unsur berikut. Yang pertama adalah intuisi. Intuisi untuk melihat ya, bagaimana kita punya intuisi untuk mencari kebenaran sampai ke titik paling dekat dengan kebenaran. Mencari informasi yang paling dekat dengan kejadian, seperti itu. Lalu yang kedua adalah imajinasi, bagaimana kita membayangkan sebuah peristiwa dengan fakta-fakta yang kita temukan, kita bayangkan bagaimana kejadian-kejadiannya sehingga kita dapat mengimajinasikan, merealisasikan imajinasi kita menjadi dalam bentuk tulisan. Yang ketiga adalah emosi. Emosi itu kita masukkan emosi kita, apakah emosi di sana kita lihat bagaimana seorang ya, kita lihat kemarin contoh seorang profesor sejarah Anhar Gonggong, bagaimana dia menceritakan keluarganya yang mana itu terlibat dalam pemberontakan Kaharuzakar, betapa emosi dia tergugah, bagaimana keluarganya itu dibantai oleh aparat, itu menunjukkan emosi dia, bagaimana dia sedihnya. Itu adalah salah satu unsur seni dalam sejarah.
Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Jadi agar bahasa sejarah ini tidak kaku, agar semenarik mungkin, maka masukkanlah gaya bahasa yang sesuai, ya, seperti itu. Oke teman-teman, itulah materi kita mengenai ruang lingkup sejarah. Kita paham kan ya, bahwa sejarah itu ada 4 ruang lingkup ya. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah peristiwa, yang ketiga adalah kisah, dan juga yang keempat adalah seni. Nah, dari keempat ruang lingkup ini itu adalah sejarah. Dengan kalian mempelajari materi ini, semoga kalian bisa lebih paham ya. Nah teman-teman, jangan lupa juga ya untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan materi tentang sejarah. Dan jangan lupa pula untuk like dan share channel ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.